Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ista, saya dari kelas A, nomor stambuk 18036120127. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode dan cara penilaian keputusan investasi. Nomor 1, metode payback. Jika harus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari periode payback menjadi lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. Metode net present value. Arus kas bersih yang diterima dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang, PV. Harus kas bersih di mana cost of capital sebagai diskon ratenya dengan investasi bersih atau nilai sekarang net investment. Ketiga, metode internal rate of return IRR adalah diskon rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. Keempat, metode profitability index adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Contoh kasus yaitu PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai Rp5.000.000, di mana sejumlah Rp1.000.000 merupakan modal kerja. Umur ekonomi 5 tahun dan disudutkan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Pengambilan tingkat bunga yang diinginkan cost of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak EAT selama 5 tahun masing-masing adalah sebagai berikut: 950 juta atau 1,100 juta, 1,25 juta, 1,400 juta, dan 1,650 juta. Pertanyaannya yaitu, buat tabel cash flow selama umur ekonomis. Kedua, hitung berapa EPP, NPV, IRR, dan PI. Baiklah, jawaban dari soal tersebut yaitu penyusutan sama dengan investasi modal kerja umur ekonomis. Penyusutan 5 miliar dikurang 1 miliar per 5 tahun sama dengan 8 juta. Contohnya kita ambil pada tahun 2004. Pada tahun 2004 yaitu dipangkatkan menjadi 1 dalam EAT yaitu 950, kemudian ditambah dengan penyusutan Rp800.000 sama dengan 1.750.000 kas bersih procet. Setelah kita mendapatkan hasil dari kas bersih, kemudian kita mencari diskon faktor atau DEF, yaitu kita akan mengambil rumus tadi, yaitu 1/1 tambah R pangkat T, yaitu sama dengan 1/1 tambah 0,2 sama dengan 1/1 dibagi dengan 1,2 sama dengan 0,833, yaitu hasil diskon faktor. Ketika kita akan mencari PV kas bersih, maka kita akan mengalihkan kas bersih dikali dengan diskon faktor DF, maka kita akan menghasilkan kas bersih. Lanjutan dari payback periode. Metode payback periode atau PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Ada 2 macam modal perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengambilan investasi, yaitu sebagai berikut. Apabila kas bersih setiap tahun sama, PP sama dengan investasi per kas bersih per tahun dikali dengan 1 tahun. Dari contoh kasus di atas, seandainya PT Mandiri mempunyai kas bersih sama yaitu Rp2.500.000 setahun, maka PP-nya sama dengan Rp5.000.000 per Rp2.500.000 dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda seperti kasus di atas, maka PP dapat dicari sebagai berikut. Kas bersih 1 tahun sama dengan Rp1.750.000 per
Rp3.250.000, kas bersih tahun 2 Rp1.900.000 per Rp1.350.000. Karena sisa tidak dapat dikurangi proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu Rp1.350.000 dibagi dengan Rp2.050.000 dikali 12 bulan sama dengan 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback periode adalah 2 tahun 8 bulan. Menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut. Yang pertama, PP sekarang lebih kecil dari umur investasi. Kedua, dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Ketiga, sesuai dengan target perusahaan. Kelemahan metode payback period adalah mengabaikan time value of money, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Lanjutan net present value NPV atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih payoff proses dengan PV investasi capital outlay selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan net present value atau NPV. Untuk menghitung NPV terlebih dahulu kita harus tahu berapa PV kas bersih. Bersihnya PV kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari kelas flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Rumusan yang digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan kas bersih dibagi 1 tambah R pangkat 1 tambah kas bersih 2 dibagi 1 tambah R pangkat 2 ditambah kas bersih M per 1 tambah R pangkat 2 dikurang investasi. Setelah memperoleh hasil-hasil yang dengan NPV positif, maka investasi diterima, dan jika NPV negatif sebaliknya investasi ditolak. Apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan cost of capital adalah 20%, maka hitung NPV-nya. Untuk menghitung NPV akan dibahas dari kedua kasus di atas, yaitu jika kas bersih tiap tahun sama dalam jutaan, NPV 2.500.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 1 tambah 2.500.000 tambah 1 tambah 0,2 pangkat 2 tambah 2.500.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 3 tambah 2.500.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 4 dan seterusnya, baru dikurang dengan 5 juta. NPV sama dengan 7.475.000 dikurang 5 juta sama dengan 2.475.000 rupiah. Jika perhitungan dengan tabel sebagai berikut. Perhitungan NPV dalam kas bersih sama per tahun atau dalam ribuan. Total PF kas bersih sama dengan 7.475.000 rupiah. Total PV investasi sama dengan 5 juta rupiah. NPV 2.475.000 rupiah. Jika kas bersih tiap tahun berbeda seperti contoh di atas, total PV bersih RP 6.600.000 rupiah. Total PV investasi RP 5 juta rupiah. Internal rate of return IRR. Internal rate of return IRR merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR. Cara pertama untuk mencari IRR adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan I tambah NPV per NPV pangkat 1 kurang NPV pangkat 2 kali I2 dikurang I1. IL tingkat bunga 1 NPV net present value, I2 tingkat bunga 2 NPV 2 net present value 2. Dari contoh di atas, dengan kas bersih yang sama dapat dicari PI sebagai berikut. PI sama dengan 7.475.000 rupiah per 5 juta dikali 100% sama dengan 149 juta, 14 atau 150%. Dari contoh di atas, dengan kas bersih yang berbeda dapat dicari PI sebagai berikut, yaitu
dikali dengan 100% sama dengan 1,7 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Kesimpulan, apabila PI lebih besar dari I maka diterima, apabila PI lebih kecil dari I maka ditolak. Kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. 1. Metode payback periode. Kelebihannya yaitu metode payback ini banyak digunakan untuk melengkapi metode lain. Apabila periode payback kurang dari suatu proyek yang telah ditentukan, proyek tersebut diterima. Apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Kelemahannya, tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode payback, sedangkan dengan NPV masih diperhatikannya aliran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek. Kedua, metode net present value atau NPV. Kelebihan, memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahannya yaitu manajemen harus dapat menaksir tingkat modal relevan selama usia ekonomi proyek. Proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPV yang lebih besar sebelum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Ketiga, metode internal rate of return. Kelebihan, apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut diterima. Apabila lebih kecil diterima. Kelemahan secara mendasar menurut teori memang hampir tidak ada, namun dalam praktek perhitungan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan perhitungan NPV. Keempat, metode profitability index. Kelebihan, selama PI tersebut sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Secara umum, kalau metode NPV dan PI dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Kelemahannya, untuk menghitung PI harus terlebih dahulu menghitung NPV, dan ada beberapa kasus lain di mana setelah perhitungan PI belum dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode NPV. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.